Dibuka ini ya, bednya, nazamnya. Udah? Udah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafzi mujazi wa tabsutul badla bi'adil mujazi وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن موطي وهو بسبك حائز تفضيله مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبة وفره لي وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjalisi wa humal harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Dah. Oke, alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi mudzakarah nahwu menggunakan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sekarang kita masuk ke bait ke berapa? 8. Tentu saja bait pertama pembahasan nahwunya. Bait ke-8 setelah muqaddimah beliau, dan kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai muqaddimah beliau. Oke, di sini beliau memulai babnya dengan pembahasan kalam. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Pembahasan kalam dan apa-apa yang menyusun kalam. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Dalam jurumiyah kita tahu bahwa kalam itu apa namanya? Definisi kalam apa dalam jurumiyah? Al-kalamu huwal lafdhul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwal lafdhul murakkabu al mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Tentu saja yang dimaksud aksamuhu hunya itu kembali kemana? Ya, bukan kalam dong. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf itu kalam apa kalimat? Isim fi'il huruf kalam apa kalimat? Isim fi'il huruf itu kalimat. Jadi hunya itu sebetulnya kembali kepada apa-apa yang menyusun si kalam, kira-kira begitu. Ayo. Oke. Ini kita buat simple aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu rumit, karena sebetulnya alfiyah itu untuk mubtadi juga. Ala kulli hal, seperti yang kita tahu, yang namanya lafat itu ya, al-lafdhu, lafat itu kan ada dua kemungkinan, imma itu musta'mal, ya kan? Imma ghairu musta'mal. Yang ghairu musta'mal disebut muhmal. Kalam lafaz yang muhmal. Yang musta'mal disebut qaul. Disebut apa? Qaul. Contohnya apa? Misalnya lafaz yang musta'mal ya banyak. Lafaz-lafaz dalam semua kitab, dalam semua Quran, dalam semua hadis berbahasa Arab yang dipakai dan ada maknanya, itu semua apa? Musta'mal, zaidun, qoma, dan seterusnya. Itu musta'mal. Adapun yang muhmal, contohnya apa yang muhmal? Misalnya dais, ya kan, yang sering disebut contohnya apa? Dais. Dais itu kebalikan dari apa? Zaidun, kebalikan dari zaidun. Jadi kalau musta'mal contohnya zaidun,
Kalau dibalik menjadi dais, dais ini nggak ada dalam bahasa Arab. Oke, berarti ini tidak masuk dalam pembahasan nahwu. Tentu saja lafadz yang ghairu musta'mal atau yang muhmal itu masuk dalam kamusnya siapa? Inna maqali rahmatan. Itu baru masuk nih. Masuk pembahasan tuh. Bahasa Suryani, bahasa Semut, bahasa lah itu masuk tuh kalam apa? Muhmal. Tapi kalau musta'mal tidak dibahas dalam nahwu. Kalau dalam nahwu hanya membahas kalam yang musta'mal. Oke. Nah, musta'mal ini ada dua macam lagi. Imma dia itu mufrad, imma murakkab. Ya kan? Murakkab. Yang mufrad ya seperti Zaid, kemudian koma, kemudian jaa, dan seterusnya itu mufrad. Imma dia itu murakkab. Ya kan? Jaa Zaidun, in qoma Zaidun, qad qoma Zaidun. Pokoknya yang tersusun lebih dari satu lafadz atau satu kalimat itu berarti dia mufrad. Qaul yang mufrad disebut sebagai kalimat, ya kan? Ya dong. Sehingga nanti kalimat ada 3 macam. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Kenapa kok ada 3 macam? Sesuai dengan pembagian bahwa kalimat itu imma dia itu lahu maknan li nafsihi atau lahu maknan fi nafsihi. Dia memiliki makna pada dirinya sendiri, imma la tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Yang tidak memiliki makna pada dirinya sendiri artinya untuk punya makna yang sempurna dia butuh disusun dengan kalimat lain, maka dia apa? Kalimat huruf. Harfun. Yang lahu maknan fi nafsihi ada 2 macam. Imma ma'az zaman, beserta dengan makna zaman. Imma la. Yang ma'az zaman disebut kalimat fi'il. Kemudian yang tanpa makna zaman disebut kalimat isim. Ala kulli hal kalimat qaul yang mufrad itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nanti isim ada tanda-tandanya, kemudian fi'il ada macam-macam dan tanda-tandanya, huruf tanpa ada tanda. Nanti itu pembahasan setelah ini. Oke, kita baru bahas kalam nih. Nanti ini pembahasan ini setelah membahas kalam. Yang murakkab itu ada 2 macam. Imma naqis, imma apa? Tam. Murakkab naqis itu maksudnya apa? Murakkab naqis itu maksudnya la yahsunus sukut alaih. La yahsun as-sukut. Artinya dia murakkab tersusun dari dua lafadz atau 2 kalimat, hanya saja dia murakkabnya naqis. Artinya belum memiliki makna yang mufid, yang berfaedah, yang sempurna, sehingga orang yang mendengar itu belum layak untuk diam. Artinya orang yang mendengar kalam itu dia masih perlu tanya maksudnya apa. Seperti saya misalnya katakan in qoma Zaidun, jika Zaid berdiri. Kira-kira orang yang dengar itu udah puas belum? Atau udah layak untuk diam belum? Belum dong. Mesti dia harusnya tanya maksudnya apa in qoma. Jika Zaid berdiri kenapa emang? Begitu seterusnya. Qalamu Zaidin, penanya Zaid, kenapa emang? Kenapa penanya Zaid kenapa? Hilang atau apa? Kenapa? Dicuri atau bagaimana? Atau rusak atau bagaimana? Nah, itu namanya layah sunus sukut. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi apa? In qoma Zaidun. Atau misalnya qalamu Zaidin gitu aja lah. Qalamu Zaidin, penanya Zaid. Kenapa? Emang penanya Zaid kenapa? Adapun murakkab yang tam itu yang yahsunus sukut. Lah ini yang disebut sebagai kalam. Ini yang disebut sebagai kalam. Maka musannif mendefinisikan kalam itu sederhana saja. Kalam itu adalah kalamuna lafdzun, dia lafadz, tapi mufidun yang berfaedah. Berarti dia bukan yang muhmal, yang berfaedah, yang mustakmal. Habis itu beliau sebutkan sebetulnya definisi kalam yang lengkap itu lafdzun mufidun faidatan yahsunus sukut. Yahsunu as-sukut. Ini definisi kalam yang sempurna. Kalam adalah lafadz yang mufid, yang berfaedah,
berarti dia mengecualikan lafadz yang muhmal. Karena muhmal tidak berfaedah. Mufid berfaedah berarti dia mengecualikan lafadz yang tidak berfaedah. Lafadz yang tidak berfaedah itu ya mufrad dan murakkab, itu nggak ada faedahnya. Karena faedah yang dimaksud di sini faedah apa? Yahsunus sukut. Maka lafadz mufrad berfaedah yahsunus sukut nggak? Enggak. Kalau saya cuma nyebut Zaid gitu aja, berfaedah yahsunus sukut? Enggak. Maka kata-kata faidatan yahsunus sukut itu langsung mengecualikan mufrad atau murakkab yang nakis. Sekaligus mengecualikan itu. Ini definisi kalam yang sempurna. Nanti akan kita bahas definisi yang disebutkan musannif. Oke. Kalam itu tersusun dari, kalam itu hanya tersusun dari dua macam saja. Innama yatarakkabu al-kalam min, dari satu, imma ismain, dari dua isim. Contohnya apa? Zaidun, qaimun. Dua-duanya kalimat isim dan dia statusnya mubtada dan khobar. Imma ismun au fi'lun. Ismun wa fi'lun. Contohnya apa? Koma Zaidun. Koma ini kalimat fi'il madhi, Zaidun kalimat isim. Tidak mungkin kalam itu bisa tersusun dari fi'il sama fi'il atau fi'il sama huruf, nggak mungkin. Tidak mungkin yang namanya kalam itu tersusun dari isim dan huruf, atau huruf dan isim, atau huruf dan huruf, atau fi'il dan fi'il. Nggak bisa. Imma dua-duanya kalimat isim, wa imma isim dan fi'il. Paham? Oke. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa yang namanya qaul, mana tadi qaul? Nah ini dia. Qaul itu dia yakni amma jami'u al-kalimah wal kalam. Jadi qaul itu kalimat bisa disebut qaul, kalam bisa disebut qaul, lafadz murakkab yang nakis juga bisa disebut qaul. Semua bisa disebut qaul. Qaul itu mencakup kalam, kalimat, atau bahkan nanti kalim. Ada satu istilah lagi yang namanya kalim. Kalim. Apa itu kalim? Kalim itu adalah jamak dari kalimat. Al-kalim jam'un min al-kalimah. Jamak dari kalimat. Minimal jamak itu berapa? Aqallul jam'i 3. Aqallul jam'i 3. Maka sesuatu atau qaul disebut kalim itu ketika tersusun dari 3 kalimat. Entah dia mufid, entah dia itu ya mufid atau ghairu mufid. Intinya harus 3. Maka contoh kalim apa? Contoh kalim ya in qoma zaidun. Ini yang ghairu mufid. Yang mufid bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Qad qoma zaidun. Ini kalim sekaligus kalam. Qad qoma zaidun kalim sekaligus kalam karena dia apa? Dia yahsunus sukut. Dia murakkab yang tam, yahsunus sukut. Qad qoma zaidun. Sungguh Zaid telah berdiri. Kalam sempurna sudah, yahsunus sukut. Tapi kalau in qoma zaidun, saya bilang tadi, dia belum sempurna, tapi dia disebut kalim karena dia tersusun dari 3 kalimat. Tersusun dari 3 kalimat atau lebih, baik berfaedah atau tidak berfaedah, dia disebut kalim. Kalau hanya murakkab saja, imma dia nakis, imma tam. Kalau nakis ya dia disebut murakkab nakis gitu saja, bukan kalam. Tapi kalau tam berfaedah yahsunus sukut, maka dia disebut apa? Kalam. Kadang kalam disebut juga kalimat. Kadang kalam disebut juga kalimat. Jadi beberapa orang Arab dalam kitab-kitab mereka sering menyebut kalimat padahal yang dimaksud kalam. Menyebut kata-kata kalimat padahal yang dimaksud apa? Kalam. Contohnya apa? Kalimatu tasbih. Kalimat atau kalimat thayyibah. Kalimat at-thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Thayyibah apa? La ilaha illallah. Kalimat thayyibah apa? La ilaha illallah sebutannya apa? Kalimat? Hah? Thayyibah, alhamdulillah ya. Enggak sih? Hah? Kalimatul ikhlas. Kalimatul, tapi ya sama aja. Tapi saya lupa kalimat thayyibah itu apa ya?
Ada kok, saya lupa, di hadis itu ada kalimat thayyibah. Imma subhanallah atau alhamdulillah begitu. Iya, kalimat thayyibah. Kalimatul ikhlas gitu aja ya. Kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas bunyinya apa? La ilaha illallah. Pertanyaannya, la ilaha illallah itu masuk apa? Kalimat atau kalam? La ilaha illallah, ya kalam. Karena dia sudah yasunus sukut. Ya kamu kan syarat masuk Islam kan syahadat. Lah kalau kamu syahadat, kamu katakan kalimat syahadat itu apa? Kalimat syahadat juga sama. Kalimatus syahadah. Padahal la ilaha illallah itu bukan kalimat, dia sudah kalam. Nah, ini namanya penyebutan kalimat. Ini majas ini namanya. Jadi menyebut sesuatu tapi dengan nama ajzanya. Kalam itu murokab dari apa? Kalam itu murokab dari apa? Dari kalimat. Lah, harusnya ketika kalimat itu sudah murokab menjadi kalam yang yahsunus sukut, harusnya kamu sebut kalam. Tapi kamu menyebut kalam dengan sebutan ajzanya. Juzuk-juzuk yang menyusun satu kalam. Itu salah satu dari majas, salah satu dari bentuk majas. Dan itu sering terjadi. Contohnya apa coba? Menyebutkan sesuatu tapi yang kamu sebut ajzanya saja. Enggak. Ini misalnya kamu datang ke rumah satu orang, ke rumah orang yang dia sudah berkeluarga. Oke. Namanya nama misalnya dia punya anak, namanya anaknya Budi. Terus kamu bilang, "Kemana? Ke rumah Budi." Padahal itu kan bukan rumahnya Budi aja, di rumahnya ayahnya juga, rumahnya istrinya juga, rumahnya saudara-saudaranya juga. Kamu bilang ke rumahnya Budi. Jadi kamu nyebut kepemilikan rumah itu hanya kepada satu ajzanya saja, padahal itu harusnya milik banyak orang. Paham? Oke, nah sekarang kita coba baca baca anunya beliau, baitnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna kalam menurut kami. Kami di sini merujuk kepada ahli nahwu. Karena nanti kalam menurut ahli lughah itu berbeda. Kalamuna kalam menurut kami yaitu ahli nahwu. Lafdun adalah lafad. Mufidun yang berfaedah kastaqim. Syuf. Kastaqim. Belum menyebut kastaqim. Maksudnya apa coba? Kalamuna lafdun mufidun faidatan yahsunus sukut kafaidati istaqim. Maksudnya begitu. Karena istaqim itu sudah memberi faedah. Dia tersusun dari mana coba? Dari apa coba? Istaqim itu. Ayo, fi'il dan isim. Isimnya mana? Istaqim. Istaqim ini fi'il amr. Fi'il amr pasti menyimpan apa? Isim dhamir. Anta. yakni istaqim, yakni istaqim anta. Setiap fi'il amr itu pasti menyimpan domir. Ya nggak selalu anta, misalnya istaqim, istaqima, istaqimu, istaqimi, kan bisa juga. Tapi intinya dia selalu menyimpan domir apa? Domir mukhotob atau mukhotobah. Bukan ghaib ya. Bukan ghaib atau apa namanya? Mutakalim. Nggak mungkin. Nah, domir yang tersimpan itu kalau nggak mukhotob ya mukhotobah. Tapi intinya dia selalu menyimpan isim di situ, isim domir. Istaqim. Jadi kalamuna lafdhun mufidun kastaqim yakni kafaidati istaqim. Artinya apa? Kalamuna, definisi kalam menurut kami ulama nahwu adalah lafdhun, dia itu lafadz, mufidun yang memberi faedah, faidatan yahsunus sukut ka faidati istaqim. Kira-kira begitu. Wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Adapun isim, fi'il dan huruf, kemudian huruf al-kalim itu adalah kalim. Jadi kumpulan dari isim, fi'il, huruf, ada isimnya, ada fiilnya, ada hurufnya. Kumpulan dari ketiganya adalah al-kalim. Saya bilang tadi, kalim itu susunan dari ketiga kalimat, isim, fiil, dan huruf. Jadi, wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Wahiduhu, syuf. Wahiduhu, mufrad atau salah satu ajza dari kalimah. Artinya bahwa ketika isim, fiil, huruf terkumpul jadi satu, dia jadi kalim. Tapi kalau satu persatu dari kalim itu disebut kalimat. Maka ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf, itu loh maksudnya. Paham nggak? Oke, wahiduhu kalimatun, titik sampai situ. Wal qawlu am, artinya qaul itu mengumumi semua yang kita sebut tadi, mulai dari kalam, kalim, dan kalimat. Qaul itu ya memasukkan kalam, ya memasukkan kalim, ya memasukkan kalimat. Maka disebut wal qawlu am. Syuf. Wal qawlu am, maknanya apa? Qaul itu
Wal qaulu itu mubtada, am itu khobarnya, itu mencakup apa? Maknanya apa? Qaul itu memasukkan kalimat, kalim dan kalam. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Ini yang saya syarah terakhir tadi. Wa kilmatun maksudnya kalimat. Wa kilmatun biha kalamun, biha dengan nama kalimat, kalamun qad yu'am kadang-kadang digunakan menyebut kalam, kira-kira begitu. Kadang-kadang lafadz kalimat itu juga bisa digunakan untuk menyebut kalam. Mafhum sampai sini? Gampang kan? Hah? 2 bait. Dari 2 bait. Jadi dari 2 bait bisa? Jadi saya baca 2 bait ini tidak ada artinya. Ya? Jadi setelah syarah baca 2 bait ini ada. Jadi tadi nggak ada artinya. Yo boy. Mafhum ya? Oke, Nas, kenapa? Al-kalim dia memang harus ismun maf'ulun. Ayo. Kalau misalnya dia Isim. Nggak bisa. Dia nggak disebut kalim. Kalim itu harus tersusun dari apa? Isim fi'il huruf, baik isim, intinya ada isim fi'il hurufnya, entah nanti setelahnya misalnya yang keempat, kelima, keenam itu apa terserah, tapi yang jelas harus mengumpulkan isim fi'il dan huruf. Berarti qala Muhammadun huwa ibnu Maliki itu belum disebut kalim. Mana? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki belum. Karena itu apa? Karena itu belum ada hurufnya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, belum ada hurufnya itu. Tapi kalam. Jelas kalam. Jelas Oh, kalam. gitu. Iya, jelas kalam. Kalam nggak mesti kalim gitu ya. Kalau kalim nggak pasti kalam. Bukan juga. Berarti. Iya. Bentar. Sebenarnya di sini cuma dijelaskan di syarah, kalau di syarah Ibnu Aqil itu dikatakan wal kalim ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa aktsar. Tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Kaqaulika in qama zaitun. Tidak disebutkan harus ini sih. Tapi saya pernah dengar saya pernah dengar ada penjelasan, tapi saya lupa itu di mana ya. Coba saya cek lagi ya. Kalau hal berarti apa Pak? Kenapa? Kalau koma zaitun, kalau dimasukin halnya itu tidak. Ya itu hal terus habis itu tamyiz segala macam itu sifatnya bukan sesuatu yang doruri di dalam satu kalam, dia hanya tambahan. Artinya kalau tidak ada hal, kalam sudah jadi. Contohnya qoma zaitun rokiban, kan begitu kan ya. Kalau nggak ada rokiban ja'a zaitun rokiban, Zaid datang rokiban dalam keadaan menunggang. Kalau nggak ada rokiban itu sudah jadi kalam, itu ja'a zaitun aja. Sehingga rokiban itu, hal itu datang hanya sebagai apa? Tambahan. Itu ada istilahnya itu ada itu, saya lupa. Bukan sesuatu yang doruri dalam satu kalam. Artinya kalam tidak disebut Fudul. Tidak cacat. Fudulah itu dia. Ya, fudulah. Aywa. Mafhum? Nah, di sini juga beliau ngasih contohnya in qoma zaitun, qad qoma zaitun. Jadi selalu ada perkumpulan antara kalimat isim, fi'il dan hurufnya. Oke, dah. Sekarang kita masuk bait selanjutnya. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Ini dia. Oke. Coba dibaca tanda-tanda isim bil jarri. Kalian baca baitnya. Saya kira jelas itu ya baitnya ya. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan huruf jar, wan nida dan dengan nida, wa al dan dengan al, wa musnadin lil ismi dan wa musnadin dan musnad ilaih. Semua itu lil ismi bagi kalimat isim, tamyizun digunakan untuk membedakan isim dengan yang lain, hasal terjadi. Artinya yakni kalimat isim akan bisa dibedakan dengan selain kalimat isim dengan semua tanda-tanda yang sudah disebut tadi. Kira-kira begitu. Di situ beliau menyebut apa? Alamatul asma atau alamatul ismi.
Yang pertama bil jarri. Tanda pertama apa? Bil jarri. Jar di sini tentu saja ada tiga macam, ya kan? Imma jar bil harf, bil huruf, yakni bi hurufil jar, bi harfil jar, kira-kira begitu. Bi harfi al jar. Atau yang kedua apa? Bil idhofah. Atau yang ketiga apa? Tabi. Bil mutaba'ah. Bi harfil jar contohnya apa misalnya? Marartu bi sibawai. Saya pakai contoh sibawai karena memang saya mau pakai contoh kalimat yang tidak bisa ditanwin supaya nanti tidak terjadi dua tanda sekaligus. Marartu bi sibawai. Bi sibawai. Oke. Aku bertemu dengan sibawai. Bi sibawaiha. Oke. Dia apa namanya? Tanda satu-satunya tanda isimnya dia apa? Huruf jar. Kemasukan huruf jar, bukan tanwin. Karena nanti kalau marartu bi zaidin ada tanwinnya. Nah, jadi nanti tandanya yang mana? Ya bisa dua-duanya sih. Tapi kasih contoh yang tidak ada tanwinnya. Idhofah contohnya apa misalnya? Qalamu sibawai atau kitabu sibawai. Kitabu sibawai. Kitabnya sibawai. Ini juga sama sibawai di sini majrur sebab apa? Idhofah. Yang ketiga mutaba'ah. Mutaba'ah contohnya apa? Marartu bi zaidin wa sibawai. Marartu bi zaidin wa sibawai. Aku bertemu dengan Zaid dan sibawai. Ini tabi. Karena dia ma'tuf dengan Z. Oke. Yang kedua apa? Bil jarri wat tanwin. Tanda isim yang kedua adalah tanwin. Apakah semua kalimat yang diberi tanwin pasti itu kalimat isim? Jawabannya tidak. Tanwin itu ada 6 macam. Tanwin itu ada berapa? Ada 6 macam. Yang pertama ada yang disebut sebagai tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Tanwin tamkin adalah tanwin yang masuk ke semua kalimat isim yang mu'rab selain jamak muannas salim dan lafadz jawarin wa ghawash. Jadi tanwin tamkin adalah tanwin yang al-lahiq lil asma al-mu'rabah, isim-isim yang mu'rab illa jam'ul muannas as-salim wa jawarin wa ghawash. Oke, nanti akan kita jelaskan kenapa jamak muannas salim, kenapa mengecualikan jamak muannas salim dan kenapa mengecualikan jawar wa ghawash. Intinya tanwin tamkin ini yang sering kita temui dalam kalimat isim, kira-kira begitu. Zaidun, qalamun, alimun, kitabun, lalala dan seterusnya. Itu disebut tanwinnya tanwin tamkin. Ada jenis tanwin yang kedua. Tanwin ini disebut tanwin tangkir. Apa itu tanwin tangkir? Tanwin tangkir adalah tanwin yang masuk ke isim-isim yang mabni untuk membedakan antara ini ma'rifat, ini nakiroh. Mabni itu maksudnya isim-isim yang tidak bisa ditanwin ya maksudnya. Jadi contoh al-lahiq asma al-mabniyah, maksudnya yang tidak bisa ditanwin. Lil farqi baina al-ma'rifah wan nakirah. Contohnya apa? Misal contoh kamu katakan, ada orang namanya Sibaweh. Banyak nggak orang namanya Sibaweh? Ada, walaupun nggak banyak. Ada orang namanya Sibaweh dan ada Imam Sibaweh. Katakanlah misalnya ada orang yang namanya Sibaweh ini dia buat kitab juga. Terus kamu bilang korok tuh kitab Sibaweh.
Terjadi jumbuh nggak? Terjadi apa namanya? Jumbuh itu apa ya? Jumbuh itu kerancuan. Terjadi kerancuan. Mesti terjadi kerancuan. Sibawayh yang mana nih? Sibawayh yang anaknya Parmin atau Imam Sibawayh? Misalnya begitu. Kebetulan Sibawayh anaknya Parmin itu juga nulis kitab juga masalahnya. Dan kamu bersahabat dengan dia. Kamu juga banyak baca buku-buku dia. Maka kamu katakan marortu bisi bawaihin. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa yang ditanwin ini adalah Sibawayh yang anaknya Parmin. Adapun yang tidak ditanwin, qara'tu kitab Sibawayh, itu Imam Sibawayh. Tapi kalau qara'tu kitab Sibawayhin itu siapa? Sibawayh anaknya Parmin. Nah itu namanya apa? Ketika Sibawayh yang aslinya tidak bisa ditanwin, kok kamu tanwin, itu tanwinnya namanya tanwin tangkir. Untuk membuat dia menjelaskan bahwa ini nakiroh. Ini Sibawayh yang saya sebut ini Sibawayh yang bukan Sibawayh yang terkenal itu, tapi ini Sibawayh orang lain. Adalah Sibawayh pokoknya, bukan Sibawayh yang kita kenal punya kitab Alkitab itu, bukan. Yang menjadi Qur'annya ulama-ulama nahwu, bukan. Tapi ini Sibawayh yang anaknya Parmin yang kamu nggak tahu lah jelas. Nah, misalnya begitu. Nah itu tanwinnya namanya tanwin apa? Tangkir. Dan itu biasa memang dimasukkan ke situ. Oke, tanwin yang ketiga namanya tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah. Nah, tanwin muqabalah ini adalah tanwin yang masuk ke jamak muannats salim. Masuk ke jamak muannats salim. Kenapa dia masuk ke jamak muannats salim? Dia masuk ke jamak muannats salim untuk memuqabalah atau untuk menandingi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Al-lahiq di jam'il muannas as-salim li muqabalati nunil mudzakkar as-salim. Jadi sama-sama jamak dan sama-sama salim, tapi yang satu muannas yang satu muzakkar. Lah kenapa yang muzakkar ada nunnya? Kenapa yang jamak muannas enggak ada nunnya? Ini bias gender ini namanya. Akhirnya dikasih tanwin enggak gitu ya. Tapi intinya tanwin di sini atau jangan-jangan begitu ya. Di ulama nahwu sudah sadar? Enggak lah, enggak mungkin. Rizki aneh-aneh. Jadi tanwinnya ini didatangkan untuk apa? Muqabalah, untuk menandingi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Karena memang tanwin itu kan suara nun mati, ya kan? Tanwin itu suara nun mati. Sekarang saya tanya, lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. Itu tulisannya gimana coba? Fa'an. Pakai nun atau tanwin? Enggak pakai tanwin. Lanasfa'an, ya kan? Surat apa itu? Al-alaq ya? Ya kan? Lanasfa'an. Lanasfa'an bin nasiyah. Ini aslinya kan kalimat fi'il. Kok bisa kemasukan tanwin? Ini tanwinnya ini adalah sebenarnya gantian dari nun taukid. Gantian dari nun taukid. Nun taukidnya dihilangkan diganti tanwin. Kok bisa begitu? Tanwinnya tanwin apa? Ini bukan tanwin, tidak masuk ke kategori tanwin ini. Ini adalah tulisan Rosem Usmani. Memang seperti itu. Tulisan Rosem Usmaninya begitu. Padahal dia kalimat isim. Kalimat fi'il. Tanwin di sini aslinya tanwin apa? Tanwin dari gantian dari apa? Nun taukid. Sungguh-sungguh kami akan. Kalau nggak salah tarik itu artinya. Lanasfa'an bin, coba kamu cek di Quran. Ya. Pakai tanwin kan? Nah. Paham? Oke. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah tanwin iwad. Tanwin iwad. Tanwin gantian. Tanwin iwad ini ada 3 macam. Yang pertama, iwad kan artinya gantian. Berarti gantian dari apa kan begitu pertanyaannya. Nah, maka gantian dari 3 macam kalimat dan jumlah. Pertama, iwad dari jumlah, gantian dari jumlah. Iwad an jumlatin, gantian dari jumlah tanwinnya. Dan tanwin ini hanya masuk pada satu kalimat saja, yaitu id. Hanya masuk pada satu kalimat id. Hanya masuk pada kalimat id. Contohnya apa? Hina idzin. Syuf.
Wa antum hina idzin tanzurun. Aslinya hina idz itu kan aslinya hina, dua kalimat kan? Dua kalimat huruf, dua kalimat. Hina kalimat isim dan idz kan? Digabung jadi satu. Terus diberi tanwin hina idzin. Aslinya hina idz. Gantian dari apa itu? Gantian dari jumlah yang yang harusnya ditampilkan di situ, tapi terus dibuang, diganti dengan apa? Tanwin. Maka tanwinnya disebut tanwin iwad. Maka setiap kalimat hina idzin itu pasti nanti kamu bisa mengkira-kirakan jumlah yang dibuang. Contohnya misalnya dalam kalimat wa antum hina idzin tanzurun, gimana ayatnya sebelumnya? Wa antum hina idzin tanzurun wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, ya kan surat Al-Waqiah. Hatta idza balaghatil hulqum kan? Betul enggak ini? Hatta idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Hatta idza balaghatil hulqum, sampai ketika nanti balaghatil hulqum, nyawanya dia itu sudah sampai pada apa? Al-hulqum, tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan saat itu kamu baru melihat kenyataan yang sebenarnya. Berarti ada yang dikira-kirakan di situ. Wa antum hina idz balaghatil hulqum, ketika nyawa, wa antum dan kalian, hina ketika idzin, tanwinnya kamu buang, kamu ganti jumlah yang saya sebutkan tadi. Wa antum hina idz balaghatil hulqum tanzurun. Jadi tanwin dalam hina idzin itu disebut tanwin apa? Iwad. Iwad dari apa? Jumlah. Iwad dari jumlah. Is itu isim. Apa? Idz. Idz itu ya. Jadi ketika dia kan apa namanya? Dzaraf. Dia dzaraf. Oke. Kemudian yang kedua, Allah, ini semua ya, tanwin tamkin, tanwin tangkir, muqabalah dan iwad, ini semua tanwin ini masuk ke kalimat isim semua. 4 macam tanwin ini semuanya masuk kalimat isim. Saya bilang tadi tanwin ada 6 macam. 4-nya masuk kalimat isim, tapi 2 nanti tidak masuk, bisa masuk ke selain kalimat isim. Entah kalimat fi'il atau kalimat huruf. Tapi itu hanya terjadi di syair saja. Tidak terjadi di kalam nathar. Apa? Enggak, ini bukan. Makanya saya bilang tadi, dia itu aslinya bukan. Dia itu aslinya nun taukid dan hanya terjadi di rosem aja. Penulisan rosem saja. Dia tidak terjadi di selain rosem. Jadi ini pengecualian. Ini apa? Mustasnayat, pengecualian. Oke, iwat yang pertama adalah iwat an jumlah. Iwat yang kedua adalah iwat an ismin, gantian dari isim. Iwat an ismin, gantian dari isim. Dan ini hanya masuk pada kul. Lafat kul. Contohnya misalnya apa contohnya? Hanya masuk pada kul sebagai ganti dari mudhof, sesuatu yang dimudhofkan kepada lafat kul ini. Contohnya apa misalnya? Kullun qaimun. Kullun qaimun. Semuanya berdiri. Tanwin ini adalah gantian dari mudhof ilaih dari kul yang dibuang, yaitu yakni kullu insanin qaimun, aslinya begitu. Jadi dia gantian dari apa? Kalimat isim yang dibuang, dan ini hanya masuk pada kul. Kenapa? Ba'du insanin. Ba'dun qaimun gitu. Bentar. Bentar ya, fi nusratin wa apa gitu. Nggak ada di sini. Syarahnya cuman al-lahiq likul, yang masuk pada kul saja. Hanya masuk pada apa? Kul. Saya belum ngecek kitab lain, tapi ya kita pakai versi ini dulu. Hanya masuk pada apa? Kul. Kemudian yang ketiga ada iwat an harfin, gantian dari huruf. Iwat an harfin. Contohnya apa contohnya? Iya, inilah yang tanwin yang masuk kepada jawarin wa ghawash. Jawarin wa ghawash. Ini aslinya ada ya yang dibuang, jawari, ghawashi begitu. Ya-nya dibuang terus diganti
Tanwin. Jadi tanwinnya ini gantian dari huruf yang dibuang. Kayak coding gitu. Yes. Itu makanya di sini dikatakan tanwin tamkin itu hanyalah tanwin yang masuk ke isim-isim yang mu'rab selain jamak muannats salim, karena jamak muannats salim nanti tanwinnya ada sebutannya sendiri, dan selain yang masuk ke kalimat-kalimat seperti jawarin wa ghawash, karena itu nanti tanwinnya ada namanya sendiri, itu tanwin iwad. Ala kulli hal, semua ini adalah tanwin apa? Yang menjadi tanda kalimat isim. Sisa dua tanwin yang lain disebut sebagai tanwin taronnum dan tanwin ghali. Tanwin apa? Taronnum dan tanwin ghali. Ada at-taronnum, taronnum, dan yang terakhir al-ghali. Contohnya, contoh kedua ini hanya masuk pada ini fisyir. Dan dua tanwin ini bisa masuk ke kalimat huruf dan bisa masuk ke kalimat fiil. Saya langsung kasih, saya malas nulis contohnya di ini karena panjang. Contohnya pakai apa, syair, mana penutupnya? Oh ya. Lain ya, kita pakai contoh yang ada di kitab ini. Tapi ini ya saya bacakan aja ya. Aqillil laumah adila wal itaban wa quli in asabtu laqad asoban. Ini namanya tanwin taronnum. Dia adalah tanwin yang masuk pada qawafi sebab huruf ilat. Laqad asoban wal itaban. Itu nanti dalam apa namanya, ilmu arud wal qawafi ada beberapa ilat yang menyebabkan terjadinya tanwin ini, masuknya tanwin ini. Dan yang saya sebutkan tadi itu kalimat fiil, asoban, asoba, karena saya kan asoba, terus ditanwin menjadi asoban. Itu yang masuk kalimat fiil. Sekarang yang masuk kalimat huruf. Azifat tarahula ghaira annarika bana amma tazul birihalina waka'an qadin. Aslinya waka'an qad. Qad itu kalimat huruf. Terus dimasuki apa? Tanwin qadin. Nah, itu tanwin ghali. Oh enggak, sorry. Tadi contoh ya, waka'an qadin itu masih contoh tanwin taronnum ya. Nah, yang ghali ini contohnya. Wa qaimil a'maki khawil muhtaraqan. Wa qaimil a'maki khawil muhtaraqan. Kayak ala kulli hal semua tanwin ini masuk kepada apa? Kalimat isim kecuali apa? Taronnum dan ghali. Dia bisa masuk kepada kalimat fiil dan kalimat huruf. Maka kata-kata musannif bil jarri wat tanwini, tanwin yang di situ mengecualikan tanwin taronnum dan tanwin ghali. Oh, ini baru kedua ya. Tanda isim kedua. Tambah 3 lagi. Nida. Yang ketiga apa? An-nida. Contohnya apa? Ya Zaidu. Zaid ini kalimat isim karena dia munada. Jelas kan? Nggak usah saya syarah. Terus yang keempat apa? Al. Sini juga jelas. Contohnya apa? Ar-rajul. Ar-rajulu. Terus yang kelima terakhir apa? Al-isnad ilaih. Atau al-ikhbar anhu. Al-ikhbar anhu. Contohnya apa? Yang bisa dijadikan dimuat dalam satu berita. Maksudnya gini, contohnya gini, Zaidun, coba. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Atau qama Zaidun. Qama Zaidun. Dalam kasus Zaidun qaimun mana ininya? Mustatilahnya mana? Zaidun. Dalam kasus qama Zaidun mustatilahnya mana? Zaidun juga, karena dia yang berstatus musnad ilaih atau isnad ilaih atau ikhbar anhu. Artinya apa? Kamu mengisnadkan, menyandarkan status qaim pada Zaid. Jadi Zaid itu yang berstatus disandarkan hukum pada dia atau dimahmulkan.
Jadi kalau dalam mantik kan ada maudhu, ada mahmul. Mahmulnya qaim, yang dimahmulkan dengan dari qaim itu siapa? Ya Zaid. Atau al-ikhbar anhu, yang kamu beritakan tentangnya. Maksudnya kamu beritakan Zaid sedang berdiri. Jadi Zaid itu kamu memberitakan tentang Zaid bahwa dia itu berdiri. Baik contoh Zaidun qaimun atau koma Zaidun. Ini status itu yang disebut sebagai musnad ilaih, dan musnad ilaih hanya kalimat isim. Mafhum? Dah, itu dulu. Oke, kita baca lagi bait beliau bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan huruf jar, wat tanwini dan dengan tanwin, wan nida dan dengan huruf nida, wa al dan dengan al, wa musnadin lil ismi dan dengan musnad ilaih atau al isnad ilaih, wa musnadin dan dengan musnad atau isnad ilaih lil ismi, semua itu bagi kalimat isim tamyizun bisa dijadikan sebagai pembeda antar isim dengan selain isim. Hasol terjadi opo yosi tamyiz. Hasol itu kan fi'il, isimnya adalah fa'ilnya adalah tamyiz. Tamyizun hasola yakni hasola, apa yang terhasil? Ya tamyiznya itu. Jadi balik-balik emang kalam syair kan begitu. Bil jarri wat tanwini wan nida wal musnadin lil ismi tamyizun hasol. Kalau kita balik, kalau kita mau buat jumlah yang mudah, berarti hasola tamyizun lil ismi bil jarri wat tanwin, kira-kira begitu loh. Hasola tamyizun lil ismi. Ya, jadi tamyiz bagi isim atau cara membedakan isim dengan yang lain itu bisa terjadi dengan bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin. Nah, itu. Tentu saja contoh-contoh tanda-tanda isim selain ini ya ada lagi, tapi ini ya jelas ada. Tapi ini beliau memang hanya menyebutkan yang sering muncul pada kalimat isim saja. Apa Bang? Contohnya? Contoh yang lain. Apa ya misalnya? Hah? Domir? Kenapa? Ya isim, tapi maksudnya tanda isimnya dia itu loh. Tandanya. Domir juga bisa kemasukan huruf kan, bihi, bihima, bihim. Ada, nah itu dia kosam. Apalagi ada banyak kok di jurumiyah, di syarah jurumiyah ya, bukan di jurumiyahnya. Kalau di jurumiyah ada berapa? Al kalamul lafdzul murakkabun fitul wadi wa aqsamu salan ismun fil jahal manafal ismu yu'rafu bit tanwini wa dukhulil alif wal lami. Hah? Ya khafat itu kan maksudnya ini. Jar itu kan. Terus apa lagi? Bahkan musnad ilaih enggak masuk kan? Enggak masuk. Ada. Musnad ilaih? Hah? Musnad ilaih. Musnad ilaih. Enggak ada musnad ilaih dalam jurumiyah, enggak ada. Enggak ada. Nah ini dulu, insyaallah besok kita lanjutkan. Besok masuk tanda kalimat fi'il. Bil jari wa tanwini wa nida wal musnad lismi asal bita fa'alta itu sudah masuk tanda kalimat fi'il. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Yani yanjali al fi'lu bita fa'alta. Nah, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Terus nanti terakhir baru siwahumal harfu. Siwahuma selain dari isim dan fi'il al harfu. Kahal wa fi walam. Beliau nyebut 3 contoh, dan 3 contoh itu ada alasannya, enggak ngasal aja disebut. Itu mewakili dari 3 macam kalimat huruf. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Hal, fi dan lam. Kahal wa fi walam wa musnadin lil ism siwahumal harfu kahal wa fi walam. Hah? Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Dah, kita sekali lagi nafaman. Biar walaupun nggak apal-apal banget tapi familiar gitu loh. Itu penting. Nah, ada ilf itu, ada ilf. Supaya familiar. Supaya kalau ditanya pernah belajar alfiyah? Ya pernah sih dikit-dikit. Oh, yes. Terus ditanya gimana maksudnya ini, bisa nerangkan dikit-dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak apalkan ininya, muqaddimahnya. Saya serius, saya punya teman. Dia masuk ke pondok begitu kan, mau ziarah pondok gitu kan.
Itu teman saya dites, kamu belajar alfiyah nggak? Iya belajar yai, dites sama yainya. Serius belajar alfiyah? Ayo coba nadhoman alfiyah. Teman saya kan, ya memang betul belajar alfiyah, tapi dia nggak hafal. Dia cuma hafal ininya aja, muqaddimahnya aja. Akhirnya dia baca muqaddimahnya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah sampai akhir. Oh iya, yes, kamu pernah belajar. Akhirnya dijamu ini santri yang pernah belajar alfiyah, dimuliakan. Jadi seenggaknya belajar hafalkan muqaddimahnya. Serius, ini mantra loh ini. Ini mantra. Mantra. Wow, ini mantra yang ampuh banget ini kalau kamu pengen kenal kalau kamu pengen dekat sama kiai-kiai, nah mantranya alfiyah ini. Karena kiai-kiai Jawa ya khususnya, yaitu biasanya kalau mau ngetes itu ngetes alfiyah. Minimal kalau pernah hafal berarti pernah belajar lah. Bahwa ternyata sudah lupa itu ya tinggal dimutolaah. Kalau sudah lupa berarti dimutolaah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafzi munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفره لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون مهل فيه هو اسم النحو صا وحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان